Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kami berdua berdiskusi ya tentang kehidupan kita. Bukan kehidupan orang lain ya, kehidupan kami aja secara pribadi sesuai dengan pewahyuan firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan di atas bumi melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya, bahkan yang kita dengar juga di tempat ini. Yang kami garis bawahi adalah bahwa kita secara pribadi harus lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, harus lebih sungguh-sungguh, jangan pernah turun ya, jangan pernah turun, tetapi harus lebih dari yang sebelumnya, harus lebih dari yang sebelumnya. Kalau dulu taat, harus lebih taat. Kalau dulu semangat, harus lebih semangat. Kalau dulu cinta menggebu-gebu, harus lebih ya. Selagi masih dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan buat kita. Jadi itu ya, harus semakin, kalau belum intim harus intim. Kalau sudah intim harus semakin intim. Kalau kita suka berdoa, kita harus lebih berdoa. Kayak seperti ini, kalau kami secara pribadi contohnya ini kan live, berarti dilihat orang. Kami harus lebih lagi mencari Tuhan, mengejar Tuhan di belakang layar. Karena Tuhan melihat yang tidak kelihatan oleh manusia, itu yang dapat upah. Ya, itu harus lebih lagi di belakang layar. Jadi kita mau belajar seperti Yesus. Apa yang kita lakukan itu kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan itu kita lakukan, sehingga tidak ada dusta. Tidak ada yang bisa membantah kita, karena apa yang kita katakan memang kita lakukan. Surga melihat, malaikat melihat, musuh melihat. Nah gitu ya. Alam roh melihat, alam fisik juga melihat. Jadi kita peace, begitu ya. Di dalam kehidupan kita harus lebih, pokoknya lebih lah. Jangan dulu miskin-miskin, susah-susah cari Tuhan semangat. Ketika udah nggak susah, ketika udah nggak miskin, ketika udah nggak sakit, itu harus lebih rajin. Nah itu Tuhan mau seperti itu. Puji nama Tuhan, waktu saya berdoa, Tuhan, saya minta apa ya? Tuhan, apa sih yang Engkau mau katakan gitu ya? Terus saya diingatkan untuk menjadi rumah doa ya, rumah doa. Berarti saya kembali lagi ke firman rumah doa. Terus dalam kitab Ibrani, kita baca kembali Ibrani. Saved by death. Okay, we want saved by God. Okay, if you want saved by death, only God can save you. Ya, saved by death, diselamatkan dari maut. Ya, through the prayer, melalui doa, through the prayer life, melalui kehidupan berdoa, through lifestyle, become the prayer man. Ya, menjadi diselamatkan karena gaya hidupnya berdoa, diselamatkan karena doa. All the men in the Bible, semua orang di dalam Alkitab yang nama-namanya menyampaikan firman Tuhan, mereka itu semuanya pendoa-pendoa. Ya, from Genesis sampai Revelation, semua mereka yang menyampaikan firman Tuhan itu, mereka itu pendoa. Ya, katakan pendoa. Pendoa, mereka orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Gitu ya, makanya kita juga harus menjadi pendoa. Katakan kita harus jadi pendoa. Ya, hubungan intim kita dengan Tuhan, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan atas dasar cinta kasih ya. Oke, atas dasar cinta kasih itu yang lebih Bapak butuhkan daripada pelayanan kita. Ya, hubungan kita yang intim, persekutuan kita pribadi dengan Tuhan yang kita lakukan setiap hari atas dasar cinta kasih kita kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan daripada seluruh pelayanan yang kita kerjakan di muka bumi. Ya, jangan menomorsatukan hal-hal yang lain selain persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, seperti ini juga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi bersama teman-teman. Di rumah juga gaya hidup kita juga harus tetap mempunyai persekutuan pribadi. Our close relationship, our private, our personal relationship with God. Ya, you always see that Mommy and Daddy always praise and worship God in the bedroom, in everywhere. That's our lifestyle. Saya katakan pada anak-anak, kalian lihat kan gaya hidup mami papi itu, gaya hidupnya ya selalu memuji menyembah Tuhan. Ya,
Kalau memang dia sudah selamat, dia pasti suka berdoa. Kayak my mom, ya omanya orang ini tuh, dia diselamatkan dari gadisnya, dia udah selamat, terus dia sekolah Alkitab. Terus dia itu memang pendoa. Dari saya kecil sampai hari ini, memang dia setiap pagi berdoa, memuji menyembah, menangis. Saya selalu dengar dia memuji menyembah, berdoa, menangis. Itu setiap hari sampai hari ini. Ya, di kamarnya. Jadi saya selalu mendengar. Anak-anak saya juga selalu mendengarkan, selalu berdoa. Baik dia suka berdoa secara pribadi di rumah setiap hari maupun di acara-acara ibadah. Itu yang saya lihat. Nah, memang benar dia udah bertemu Tuhan. Memang benar dia jamah Roh Kudus sejak dia masih gadis. Dan memang benar itu yang dia lakukan setiap hari. Ya, kalau dia bilang katanya dia sudah selamat bertemu dengan Tuhan, tapi dulunya dia setia, sekarang nggak lagi, itu nggak benar. Saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya itu. Saya tidak percaya. Ya, karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan sampai hari ini. Yang tetap yang saya mau, saya bersekutu dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama-sama. Tidak ada keinginan lain. Tidak ada keinginan lain. Itu nggak bisa. Aku lagi nggak mood, aku lagi kecewa, sakit hati, kecewa aku tetap aja menyembah Tuhan setia. Ya, lagi beda-beda itu tetap aja, karena kan masuk dalam hadirat itu sesuatu yang indah. Ya, daripada hal-hal yang lain, hal-hal dunia yang kita ikutin lebih enak seperti ini. Ya, jadi dipertanyakan kalau dia, karena yang Roh Kudus kerjakan dalam kita memang setiap hari kita suka memuji, menyembah, ya di sini ataupun di rumah Tuhan. Dan apa yang saya bilang memang saya lakukan sampai ke mana-mana pun saya kejar itu, mengejar Tuhan, mengejar doa. Itu karena Roh Allah yang ada di dalam saya, gitu ya. Jadi, tapi kita tidak bisa menilai orang lain, ya. Jadi saya tidak percaya dia itu udah benar-benar selamat kalau dia nggak suka berdoa. Apa dia nggak cinta Tuhan ya? Gitu ya. Kalau dia nggak mau selalu berada di bapaknya, katanya dia orang Kristen. Loh, ini katanya pelayan Tuhan. Loh, katanya dia mau ke surga. Katanya dia udah selamat atau mau selamat, tapi kok dia nggak suka berdoa? Katanya dia mau ke surga nih, nggak mau ke lautan api, nggak mau dibakar, nggak mau ke neraka. Kok dia nggak suka sama Yesus? Kok dia nggak suka jumpa Yesus? Murid-muridku di mana aku berada, dia harus berada. Ya, di Ibrani katakan, aku mau memuji, memuliakan Engkau di tengah-tengah jemaat. Itu Yesus. Ya, kalau mau ke surga, pasti dia suka cari yang mana yang punya surga itu Yesus. Jadi berarti dia nggak mau surga, nggak mau Yesus, ya. Tapi mau nafas dari Yesus, makan minum dari Yesus, rezeki dari pekerjaannya dari Yesus, itu mau dikejar, ya. Mau berbisnis supaya untung, ya. Mau semakin diberkati, itu dari Yesus, berkatnya dari Yesus mereka mau, ya. Nafas gratis dari Yesus yang mereka mau, ya. Surga mereka mau, tapi yang punya surga mereka tidak mau. Ya, nanti dikenal nggak? Ya, saya juga kalau ditanya mantan ya, kalau mantannya saya udah nggak kenal lagi. Itu dia dari sana, udah nggak kenal lagi. Bukannya sombong ya, memang dulu kami kenal karena kita sama-sama akrab. Dia sudah meninggalkan kita, dia sudah mengkhianati kita, ya saya nggak kenal lagi. Yang saya tahu dia dulu baik. Ya, sama juga seperti Yesus. Makanya banyak Matius 7 bilang, menyalah kau pembuat kejahatan. Mereka orang-orang yang intim yang bisa ngobrol dengan Yesus kan. Ada yang dia tak sempat ngobrol. Begitu dia duduk, dia masuk alam roh depan dia ini, ya kan duduk atau tidur. Batasnya itu hanya satu tirai. Begitu dia masuk ke situ, itulah sudah alam kekal. Tiba-tiba roh jahat yang jemput dia, bapak-bapak yang setiap minggu ke gereja. Tiba-tiba kok ada orang jemput, dia hanya lewat sebatas tirai. Dari mana saya tahu cerita ini? Dari seorang pendeta yang diperlihatkan Tuhan Yesus. Jadi pendeta ini melihat bagaimana bapak ini masuk ke alam maut cuma lewat sebatas tirai. Begitu sampai di depan tirai itu sudah ada dua yang menjemput. Bukannya Tuhan Yesus, bukan malaikat yang menjemput Lazarus, tapi roh jahat dan membawa dia ke neraka. Hari ketiga dia dikubur. Begitu dia masuk ke alam roh itu, dilihat dia teriak-teriak menjerit. Dan sampai hari ketiga dia dikubur, teriakannya sudah semakin pelan. Berarti dia sudah dibawa ke jurang yang paling dalam. Jadi waktu pas di depan itu dia teriak sangat kuat suaranya, teriak-teriak bisa didengar
oleh pendeta ini, dan pendeta ini menulis kesaksian. Ya, jadi orang Kristen itu bukan cuma setiap minggu ke gereja. Ya, ingat baik-baik firman Tuhan, harus lahir baru, namanya harus tercatat dalam buku kehidupan, harus jadi pelaku firman, harus suci saleh, ya harus melayani Tuhan. Ya, ini bukan cuma tulisan ya, kayak koran kita baca, ini firman, lebih dari siapapun, otoritasnya lebih dari langit dan bumi, lebih. Ya, firman ini adalah Yesus. Jadi harus baca firman, harus dengar firman, harus lakukan, harus kejar-kejar Yesus, jadi pendoa, taat dan setia. Berdoa, ibadah itu adalah perintah Tuhan Yesus. Ya, bukan duduk manis setiap minggu ke gereja, dibakar. Ya, dibakar, tidak dikenal oleh surga. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, surga itu tidak pernah mengurangi standarnya. Surga tidak pernah mengurangi standar kesucian, standar ketaatan, standar hidup untuk masuk dalam kerajaan surga itu tidak pernah dikurangi satupun, tetap sama. Zaman boleh modern, tapi standar untuk masuk dalam kerajaan surga itu tetap sama. Ya, jadi bagaimana pendeta ini menyaksikan pada hari ketiga dia dikubur, suaranya sudah semakin dalam, berarti dia sudah dibawa ke jurang yang paling dalam, dan disitulah tempatnya selama-lamanya. Tidak berbuat apa-apa selama hidupnya, tidak mengejar doa, tidak tahu. Makanya saya nggak percaya dia udah selamat. Saya tidak percaya, karena ini yang Roh Kudus kerjakan di dalam saya. Itu yang saya lihat di dalam mami saya sampai hari ini. Itu doa ya. Apakah dengan tekun berdoa perilaku sudah berubah? Belum juga. Tetap harus mau disucikan oleh firman, inner healing di hati kita yang paling dalam. Harus mau dipulihkan supaya kita benar-benar murni suci. Ya, selain kita menjadi pendoa, pelaku firman, dan hati kita harus mau terus disucikan, dibersihkan oleh firman Tuhan supaya murni. Ya, itu. Ya, untuk memenuhi standar masuk dalam kerajaan surga. Jadi saya tahu, this is why so hot ya, cooler that please ya. Kita akan buka tentang rumah doa, Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 ya. Kalau Yesus saja lakukan ini ya, siapakah kita kalau kita tidak mau melakukan ini? Ya. Ibrani 5 ayat 7, demikian firman Tuhan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke. Dalam hidupnya sebagai manusia, kita ini manusia yang hidup sebagai manusia. Yesus itu Tuhan yang hidup sebagai manusia. Bedanya dengan kita manusia yang memang hidup, kita debu tanah, manusia yang hidup sebagai manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan. Ya, kita adalah manusia debu tanah yang hidup sebagai manusia. Kalau Yesus ini, He is the creator, Dia pencipta langit dan bumi. He is the Son of God, Dia anak Allah. He is the creator of universe, Dia pencipta alam semesta jagat raya. And He is the bread giver, Dia pemberi nafas kepada semua manusia di bumi. Yesaya 42 ayat 5. And He is God, He is the only one God, Dia adalah satu-satunya Tuhan. And He came to this earth, Dia datang ke dunia ini, live as a man, Dia hidup sebagai manusia. Dalam hidupnya Tuhan Yesus sebagai manusia, Dia ini pencipta. Dalam hidupnya sebagai manusia, ya, Dia itu mempersembahkan hidupnya. Dalam hidupnya itu Dia mempersembahkan doa. He offered the prayer. Katakan mempersembahkan doa. Ya, kita sebagai manusia, persembahan apa yang Tuhan mau? Doa. Kalau Yesus saja sebagai Tuhan, sebagai Allah, ketika Dia menjadi manusia, Dia mempersembahkan doa dan permohonan. Dia itu Tuhan. Kita ini sudah manusia yang berdosa, diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia, karena darahnya yang mahal, karena pengorbanannya begitu ngeri, begitu sakit dan siksa Dia alami, ya, untuk kita. Kalau Dia saja mempersembahkan doa dan permohonan,
yaitu Tuhan. Kok kita ini sebagai manusia kok nggak mau mempersembahkan doa dan permohonan, baik di rumah maupun di gereja? Jadi dipertanyakan, ya. This is kan dikatakan dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis dan keluhan kepada Dia, Bapanya di surga.